Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio menuduh kubu Jokowi memang dengan sengaja menyabot upaya penanggulangan bencana di Sumatera saat ini. Dia bahkan menyebutnya sebagai sabotase struktural. Jadi dia seperti meminta kita percaya bahwa ada Jokowi di belakang tragedi nasional yang sudah memakan korban tewas hampir 1.000 warga. Ucapan ini dia lontarkan di podcast Hersu Beno Point kemarin. Judulnya, ternyata Jokowi lebih bagus dibanding Prabowo. Menurut Gatot, kelemahan penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat adalah hal yang dengan sengaja dirancang kubu Jokowi sejak lama. Kubu Jokowi, kata Gatot, memang dengan sengaja mempreteli kebijakan-kebijakan Prabowo. Akibatnya, pemerintah Prabowo kehilangan integritas dan efektivitas, sehingga pemerintah absen dalam fungsi nyata. Dalam pandangan Gatot, kegagalan pemerintah untuk secara cepat mengatasi masalah banjir ini memang diorkestrasi. Di belakang kegagalan ini ada dirijennya, yakni Jokowi dan kubunya. Mereka dengan sengaja membiarkan bencana terjadi tanpa penanganan yang memadai. Tujuan akhirnya adalah membentuk opini bahwa kepemimpinan Jokowi dulu lebih baik daripada Prabowo sekarang. Gatot juga memberi contoh bagaimana pembentukan opini terjadi. Misalnya, media memberitakan kabar tentang menumpuknya mobil-mobil yang terhantam banjir. Gambar-gambar itu pada gilirannya akan digoreng dan disebarkan melalui serangan udara untuk menggambarkan betapa buruknya manajemen bencana pemerintah kita. Yang terjadi adalah propaganda melalui media sosial. Dibangunlah narasi, Prabowo gagal, perlu diganti. Jadi singkat kata, kini kembali ada operasi untuk mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Bagi para pembenci Jokowi, bahkan sebuah bencana alam yang seharusnya membuat kita bersatu menghadapinya, dipelintir sedemikian rupa untuk menghancurkan Jokowi. Para penyebar fitnah menyebarkan kebohongan bahwa Jokowi berusaha agar Prabowo terguling agar bisa diganti oleh Gibran. Ya, mudah-mudahan Anda tidak tergolong orang yang turut percaya dengan kisah murahan ini. Tapi kisah serupa sudah terus berulang-ulang selama setahun terakhir. Ada soal upaya pemakzulan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi dan DPR, ada soal tuduhan ijazah Jokowi palsu, dan berbagai kebohongan lainnya. Para pembenci Jokowi ini seperti tidak kehilangan ide, dana, tenaga untuk menghancurkan Jokowi dan keluarga. Segenap kebohongan ini disebar oleh terutama sejumlah media online yang mereka kuasai. Ada 2045 TV, Refli Harun, Forum Keadilan, Rocky Gerung, dan juga Hersu Beno Point. Jangan pernah andalkan media-media itu sebagai sumber informasi yang benar. Mereka adalah media propaganda hitam. Dan mereka akan terus hidup. Karena ada cukup banyak narasumber yang merasa harus menyerang Jokowi kalau perlu dengan kebohongan. Gatot Nurmantio adalah salah satunya. Dia ini sebenarnya pernah menjadi Panglima TNI pada 2015 sampai 2017 di masa Jokowi. Tapi kalau kita pelajari apa yang terjadi di masa itu, kita akan melihat hubungan antara Gatot dan Jokowi di masa itu tidak tergolong akrab. Penggantian Gatot pada 2017 itu sendiri menimbulkan banyak komentar. Gatot berhenti sebagai Panglima TNI pada 2017 yang sebenarnya secara formal adalah pergantian biasa karena Gatot akan memasuki masa pensiun. Alasan yang disampaikan pemerintah adalah regenerasi dan penyegaran organisasi karena Gatot sudah hampir pensiun. Namun, banyak analis politik menilai ada faktor politik dan ketegangan hubungan yang membuat pergantian dilakukan lebih cepat. Yang paling kuat mengemuka adalah anggapan bahwa Gatot itu membangun citra politik pribadi di saat menjabat sebagai Panglima dan bahkan disebut-sebut menyiapkan diri sebagai Capres atau Cawapres 2019. Ada sejumlah peristiwa yang menunjukkan ketidakharmonisan hubungan Gatot dan Jokowi. Misalnya saja isu pemutaran film lama pengkhianatan G30 SPKI. Gatot mendorong para anggota TNI menonton film itu. Tapi Jokowi nampak tidak nyaman dengan pilihan itu. Jokowi bahkan meminta agar para sinias Indonesia bersedia membuat film versi baru kasus 1965 yang lebih modern. Kendati tidak pernah dinyatakan secara eksplisit, langkah Jokowi itu jelas menunjukkan adanya perbedaan narasi ideologis tentang kasus 1965 antara dia dengan Gatot. Gatot juga beberapa kali mengeluarkan pernyataan atau hadir dalam acara-acara yang menunjukkan kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif seperti Aksi 212.
Ini tentu saja berseberangan dengan Jokowi yang secara jelas menjauhi atau bahkan memusuhi aksi dan kelompok keagamaan yang mencita-citakan negara Islam. Perbedaan ini tentu sangat sulit untuk dikompromikan. Setelah rangkaian perbedaan itu, ujung-ujungnya Jokowi memilih seorang kepala staf Angkatan Udara, Hadi Cahyanto, sebagai Panglima TNI. Keputusan menunjuk KSAU sebagai Panglima adalah langkah yang tak lazim. Secara tradisi, Panglima biasanya diisi oleh seorang KSAD. Namun Jokowi memilih Hadi, yang dikenal sebagai pejabat yang dekat dengannya sejak menjabat Menteri Perhubungan Udara di Kemenhan. Bisa dibilang sejak tak lagi menjabat Panglima, Gatot terus menjauh dari Jokowi. Gatot kemudian bergabung dengan dan menjadi anggota Presidium KAMI, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, gerakan yang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Di dalam KAMI sendiri terdapat tokoh-tokoh yang juga sangat anti Jokowi seperti Din Syamsuddin, Said Didu, Refli Harun, Ihsanuddin Nursi, dan lain sebagainya. Sebagai pimpinan kami, Gatot berulang kali melontarkan komentar kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Ia bahkan sering mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa kebijakan pemerintah melenceng dari semangat reformasi atau berpotensi bahaya bagi demokrasi. Narasi-narasi ini membuat publik melihat Gatot sebagai oposisi ideologis terhadap Jokowi. Sekarang setelah sekian lama tak terdengar, Gatot kembali untuk menyerang Jokowi. Atau lebih tepatnya, mengadu domba Jokowi dan Prabowo. Sayangnya serangannya berisikan gagasan yang sama sekali nggak masuk akal. Kok bisa-bisanya Gatot membayangkan Jokowi sengaja melumpuhkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi banjir yang akhirnya menewaskan hampir 1.000 orang. Bagaimana mungkinlah Jokowi dan kubunya bisa mengintervensi agar pemerintah saat ini tidak mampu mengatasi serbuan banjir luar biasa ini? Siapa pula yang bisa menempati posisi sebagai dirjen orkestrasi ini? Sebenarnya kalau saja orang seperti Gatot masih tertarik untuk terlibat dalam dunia politik Indonesia, dia masih bisa menyalurkan gagasan-gagasan kritisnya kepada publik Indonesia melalui berbagai saluran yang ada. Namun, keterlibatan ini harusnya didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Sayangnya Gatot ini menjadi seperti Roy Suryo atau Dr. Tifa atau Amin Rais atau yang lainnya yang terkesan pokoknya harus menghancurkan Jokowi dengan cara apapun. Gatot jadinya terkesan seperti kehilangan keseimbangan jiwa sehingga bisa menyuarakan kisah mengawang-awang yang dengan mudah dipatahkan. Sedihnya masih saja ada publik yang juga tak mampu menggunakan akal sehat untuk mencerna kebohongan ini. Terus terang saya berharap masih ada orang-orang yang mau bersikap kritis dan objektif untuk terlibat dalam pembentukan diskursus politik Indonesia. Rakyat Indonesia masih membutuhkan pemikiran yang jernih, yang kritis, yang jujur. Mudah-mudahan Gatot Nurmantio menyadari kesalahannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.